Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa sekarang? Iya. Apa kepanjangan SKI? Ya, baik, sebelum mulai ketua kelas ya Pak. Ketua kelas ada ya, disiapin doanya ya. Ya, baik. Selanjutnya silakan buka bukunya masing-masing ya tentang Sunan Derajat. Ada kan? Ya. Sunan Derajat adalah salah satu wali songo ya. Wali songo kalau di Jawa kan, kalau di sini wali tengah kalau di Jawa Barat. Jadi wali songo Sunan Derajat itu adalah tugasnya apa? Menyebarkan agama Islam ya. Menyebarkan agama Islam, bagaimana Islam itu sampai ya kepada masyarakat semuanya. Supaya apa? Supaya meyakini ya satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah ya. Bagaimana seluruh masyarakat ya memeluk Islam, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang tadinya belum mengenal sholat ya, bisa sholat. Yang tadinya belum mengenal zakat, bisa mengenal zakat. Yang tadinya belum mengenal akhlak yang mulia, jadi kenal dengan akhlak yang mulia. Ini tujuan dari dakwahnya Sunan Derajat dan apa namanya, saudara-saudaranya atau teman-temannya, itu wali songo ya. Ada Sunan Derajat, ada Sunan Giri, ada Sunan Ampel, Sunan Malik Ibrahim dan sebagainya ya, ada 9 ya. Ini Sunan Derajat sudah dibaca bukunya tentang Sunan Derajat. Baik, Sunan Derajat lahirnya tahun berapa? Ini ya, gitu. 1470 ya. 1400 ada sebetulnya? Nggak ada. Nggak ada ya, udah apa-apa. 1470 ya. Masehi. Sebelum Masehi apa Masehi? Masehi ya. 1470. Kemudian wafatnya tahun 1522 ya. Berarti berapa tahun itu? Berapa tahun umurnya ketika wafat itu? 1470, 1550. Berapa? 53 ya. Berarti 52 ditambah 1. Kenapa? Kalau misalnya lahirnya itu 1 Januari di 1470, kemudian meninggal di bulan Desember ya 31, maka menjadi 53 ya. Walaupun apa namanya, kalau dihitung secara matematika itu jumlahnya 52, tapi ngitung umur maka tahun yang pertama juga ditambahkan ya. Seperti 5 ya ke 9 berarti berapa? 9 dikurangi 5 berarti 4 ya. Nah, tapi usia yang ke-5 ini adalah dihitung karena dari bulan Januari, kecuali dari bulan apa namanya Desember ya. Jadi Sunan Giri ya. Sunan apa? Sunan Derajat, betul. Sunan Derajat apa misinya? Berdakwah melalui apa? Tembang ya, tembang atau lagu-lagu. Lagu-lagu itu apa?
mengajarkan tentang sosial. Sosial itu misalnya nih, pakai bahasa Jawa ya, itu ada itunya nggak, tembangnya nggak? Ada tembangnya nggak? Ada tembangnya Sunan Derajat? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Ada. Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, intinya tembang dari Sunan Derajat adalah berikanlah misalnya nih pakaian kepada orang yang belum punya pakaian. Artinya apa? Memberikan sedekah. Misalnya nih, oh ini ada tetangga kita yang tidak punya pakaian yang layak misalnya nih, apalagi ketika menjelang Lebaran ya, kasihan ya, mungkin tidak punya uang ya, kita kasih gitu. Itu ajarnya Sunan Derajat. Kemudian berikanlah penerangan kepada orang yang buta ya. Maka kita sebagai orang yang belajar ya, orang yang belajar menjadi pintar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ini kebenaran, ini adalah aturan yang harus ya. Misalnya seorang anak bagaimana menghormati guru, menghormati kedua orang tuanya, menghormati saudara-saudaranya. Maka di sekolah kita harus bertanggung jawab ya. Di sekolah kita harus menghormati guru ya, di rumah menghormati kedua orang tua ya. Ketika di rumah ya, kita sebagai pelajar ya, kalian sebagai pelajar harus menghormati kedua orang tua. Ketika misalnya ya, misalnya kita ya disuruh sama ibu ya, misalnya namanya siapa? Hujan, Fajar ya, Fajar, ibu nyuruh beliin bawang misalnya ya, langsung ya bu sini ya. Karena apa? Ibu itu adalah sangat berprestasi ya. Kenapa? Hasilnya adalah kita yang dilahirkan oleh ibu ya. Untuk melahirkan seorang anak harus berusaha sekuat tenaga. Maka prestasinya adalah kita, hasilnya adalah kita. Bagaimana kita untuk menjadi anak yang berprestasi, juara 1, juara 2, maka kita harus bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh, jangan sampai satu detik pun kita tidak belajar kalau waktunya belajar ya. Waktu yang lain dibatasi ya, supaya kita tujuan kita yang mulia ya adalah membanggakan diri kita, membanggakan kedua orang tua, keluarga ya, seperti itu. Karena cita-cita kita itu ya masih banyak ya. Ada yang cita-citanya jadi dokter, ada nggak? Ada ya. Nah, jadi dokter ya. Ada yang cita-citanya jadi polisi, ada. Woi, polwan berarti ya. Polwan. Enggak apa-apa. Ya, nanti mengamankan ya, mengamankan seluruh masyarakat supaya aman. Misalnya ibadah jadi aman, ibadah apa aja jadi aman, belajar juga jadi aman. Karena apa? Keamanannya terjamin. Nah, kemudian ya, setelah kita menghormati kedua orang tua, menghormati guru, menyayangi teman ya, menyayangi teman kita. Misalnya teman kita hari ini kok tidak tidak ikut makan ke kantin nih, oh mungkin tidak punya uang jajannya, kita sisihkan uang jajan kita ke teman. Itu ajarannya Sunan Giri ya, mengasihi kepada masyarakat, itu sosial ya. Sosial itu siapa? Ya, kalau kita misalnya nih ya, kalau murid di sini, murid apa santri itunya sebutannya? Santri ya. Ya, santri punya teman, maka temannya itu diperhatikan ya. Misalnya kelihatan sedih nih, kita hibur seperti itu ya. Itu Sunan Giri. Tapi lahir tahun berapa? Satu berapa? 70. Meninggal 1522 ya. Nanti dihitung nih ya berapa tahun nih. Ya, jadi seperti itu. Jadi Sunan Giri itu di samping mengajarkan Islam ya, bukan hanya mengajarkan sholat saja di masjid, tapi bergaul dengan masyarakat. Jadi keliling, misalnya ada perjudian ya, didakwahi, diajak ya, misalnya begini, assalamualaikum ya,
kan nggak jawab ya kalau belum mengenal Islam kan dilatih apa namanya, bagaimana dia itu dikasih pengertian apa kerugiannya ketika berjudi, yaitu apa, ketika orang berjudi itu adalah awalnya itu apa namanya, endingnya atau akhirnya adalah menyengsarakan, rumah dijual, sawah dijual buat perjudian saja. Yang rugi siapa? Keluarga, ya seperti itu ya. Ini adalah Sunan Derajat, luar biasa. Jadi bukan hanya mengajarkan sholat saja ya. Kalau mengajarkan sholat kan kita misalnya sholat dengan berjamaah awal waktu ketika azan dikumandangkan ya. Sholat itu apa artinya? Yang tahu nggak? Sholat itu adalah ya yang agama. Sholat itu limajuddin, paman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah yang agama ya. Maka siapa yang mengerjakan salat berarti dia menegakkan agama, menguatkan agama Islam ya. Ya. Kemudian siapa yang meninggalkan salat maka merobohkan agama. Jadi agama yang di dalam diri kita itu supaya kuat kita harus rajin melaksanakan sholat ya. Orang yang rajin melaksanakan sholat, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, hubungan jiwanya, keyakinannya itu sangat kuat. Juga apa? Ketika diberi ilmu yang banyak, dia menerima ilmu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ilmu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kebahagiaan manusia. Sunan Derajat. Nama lain dari Sunan Derajat apa? Raden Qasim. Ya, Raden Qasim. Itu berjuang mati-matian, mengajarkan apa? Satu ya, masuk Islam ya. Jadi mengajarkan Islam dulu. Di dalam Islam ada apa? Syahadat ya, syahadat. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tadi tentang salat ya. Kemudian yang diajarkan Sunan Derajat adalah bagaimana seluruh penduduk desa ya di tanah Jawa ya. Kebetulan Sunan Derajat itu di tanah Jawa ya. Menemui orang satu demi satu dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, mengajarkan apa? Islam. Itu di dalam Islam ada apa? Kalimat syahadat. Itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat pertama apa? Kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Ada yang tahu nggak maksud dan tujuannya dari kalimat la ilaha illallah? Ya. Tujuannya dari kalimat la ilaha illallah itu adalah kita ya bersihkan hati kita, ya kita keluarkan dari hati kita itu apa? Kecintaan terhadap makhluk. Ya, misalnya kita di zaman sekarang ya 2025 ya, yang cintanya terhadap mobil ya sangat kuat. Cintanya terhadap kemewahan sangat kuat ya, cintanya kepada rumah yang mewah sangat kuat. Maka ketika ya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan apa? Keuntungan, kesuksesan, maka kita yakin adanya mobil, kita bahagia itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya rumah yang mewah, kita bisa bahagia itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi banyak juga orang yang apa? Meninggal dunia dalam keadaan di dalam mobil ya. Karena apa? Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin ya, semuanya kebahagiaannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mobil atau tidak punya mobil itu
akan bahagia ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah. Ya, kita bisa sekolah nih di madrasah DMI apa namanya? DRL ini ya, ini ya. Kita harus bersyukur. Ya mungkin di luar sana ya masih ada anak-anak yang belum sempat sekolah, belum sempat pesantren gitu ya. Di sini bisa menghafal Quran ya. Ya alhamdulillah, ada yang 1 juz, ya ada yang kadang 2 juz. Ya alhamdulillah. Yang penting semangat di usia muda, di usia remaja, semangat nanti ketika sudah menjadi ustaz ya atau ustazah ya. Nanti apa namanya? Transfer atau memindahkan ilmu, mengajarkan ilmu nanti kepada generasi yang muda, generasi yang nanti anak-anak, nanti berpahala. Karena apa? Kehidupan kita ya bukan hanya di dunia saja ya. Ini sekarang kita di dunia ya, disebut ya dunia. Nanti kita akan apa namanya? Berpindah alam. Alam apa? Akhirat. Nah ini dakwahnya, salah satu dakwahnya Imam Derajat itu adalah membuang atau mengesampingkan kecintaan terhadap dunia ya, kembali kepada mencintai akhirat. Makanya kita doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Jadi kita semangat ya. Kita semangat menghafal Al-Quran, semangat ya. Kemudian kita sholat berjamaah dengan semangat, kita wudhu dengan sempurna, sehingga apa? Sehingga tiap detik, tiap amalan kita mendapatkan amalan kebaikan. Karena apa? Amalan-amalan kita, ibadah-ibadah itu dicatat oleh malaikat. Siapa malaikat yang mencatat amal? Tahu nggak? Hah? Atid. Bagi 2 ya. Yang amal kebaikan apa? Malaikat siapa? Raqib ya. Ya, Raqib. Oke, malaikat Raqib gitu ya namanya. Malaikat. Yang keburukan malaikat ya, malaikat Atid ya. Ya. Jadi kita harus hati-hati di dalam kita berucap, berbicara ya, apalagi berbicara dengan yang lebih tua ya. Kita harus menghormati dengan tutur kata yang baik ya, tutur kata yang sopan, namanya sopan santun ya. Kalau sopan itu biasanya dalam berbicara ya. Kalau sopan dalam apa? Sopan santun ya. Pokoknya sopan santun itu dalam berbicara, dalam bertindak, seperti itu ya. Kenapa? Setiap ucapan kita itu akan dicatat oleh malaikat ya. Seperti mana di dalam surat apa itu ya? Surat Qaf ya, nanti dicek ya. Surat Qaf. Jadi ada surat namanya surat Qaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ya. Jadi tiap ucapan yang kita lafadzkan, kita ucapkan itu apa? Diawasi ya, dicatat oleh raqib dan atid. Ma yalfidhu, coba diulangi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap kata kita kata-kata kita yang keluar dari mulut kita ya, lisan kita ya. Lisan kita itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid ya. Kenapa? Malaikat raqib dan atid berada di sebelah kanan dan di kiri kita ya. Ayat berikutnya apa? Yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ya. Jadi malaikat raqib atid duduk ya. Duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa? Siap-siap ya, seperti komputer itu hiperkomputer ya. Perbuatan apa saja dicatat. Perbuatan apa saja dicatat. Nanti suatu saat ya. Jadi catatan manusia, catatan amal manusia itu sudah dikalungkan di leher masing-masing. Cuma kita tidak tahu ya, belum terlihat. Nah, nanti ketika hal-hal yang gaib yang belum terlihat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, nanti baru
manusia itu sadar, ya. Maka nanti ketika di hari kiamat, ya, hari kiamat, ketika ya dunia ini hancur, ya. Jadi ada malaikat yang meniup apa namanya? Sangkakala, ya. Siapa namanya malaikat? Israfil, ya. Israfil. Malaikat, ya. Ya. Nanti akan meniup sangkakala atau trompet itu berapa kali? 2 kali, ya. Ya. Ada di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupan yang pertama itu adalah mengagetkan, ya, seluruh penduduk yang di langit maupun yang di bumi. Yang di langit siapa? Para malaikat aja kaget, apalagi manusia, ya. Dunia hancur, ya. Matahari aja digulung, ya. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung, itu tanda apa namanya? Hari kiamat. Apa namanya? Kejadian hari kiamat. Ya. Banyak tuh di surat apa itu? Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Ya. Apabila bintang-bintang berjatuhan, ya. Ya. Wa idzal biharu sujirat, ya. Laut meluap, ya. Zaman sekarang saja, ya. Tahun 2004, ya. 2004. Itu di mana? Di Aceh, ya. Di Aceh ada apa? Peristiwa tsunami, ya. Tsunami itu ada gelombang besar, ya. Air laut tumpah ke darat. Itu masih kiamat kecil. Karena apa? Seluruh manusia belum, ya. Tapi hanya sebagian daerah saja. Hal itu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kiamat-kiamat kecil, ya, seperti ya banjir bandang, longsor, kemudian kebakaran. Apa tujuannya? Ya. Di dalam surat As-Sajdah itu aja, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, azab atau siksa yang dekat, yaitu di dunia, la'allahum yarji'un. Apa tujuannya? Agar manusia itu kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau hari ini, ya, kita, ya, dengar berita, dengar macam-macam, ya. Kita sudah banyak, ya, tanda-tanda kiamat itu, ya. Di antaranya anak berani sama orang tuanya, ya kan? Ada lagi banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ajaran Islam. Makanya Sunan Derajat, ya, salah satu di antaranya para dai yang mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang taat ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat apa itu, ya? Di Al-Qur'an, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Jalan keluar, jalan kemudahan. Misalnya yang sulit belajar, doa kepada Allah, ya. Minta sama Allah, minta kepada Allah supaya dimudahkan. Yang malas-malasan, misalnya yang malas-malasan membaca, misalnya harus membaca, ya, itu kemalas-malasan, doa, ya. Minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas, ya. Makanya sifat lemah dan malas ini, ya, menjadi penyakit pelajar saat ini, ya. Ya, malas membaca, malas belajar. Kalau menghafal Quran berarti malas menghafal Al-Quran. Al-Quran itu berapa juz? 30 juz, ya. 30 juz. 30 juz itu bisa berapa tahun? Ada yang bisa 1 tahun menghafal. 30 juz itu bisa 2 tahun menghafal. Ada yang 3 tahun menghafal, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 40 tahun menghafal. Tinggal, ya, setiap harinya itu berapa
halaman. Ya, misalnya di sini ya Al-Idar Al-Ilmi itu berapa jam? Tahfiz ada berapa kali? 1, 2, 3, 1, 2, 3 jam. Ya, misalnya satu halaman ya. Ini Al-Quran sekarang ya. Satu halaman itu bisa dihafal berapa? Berapa jam? Oke lah 20 jam, 20 jam ya satu halaman. Ya. 20 jam itu bisa menghafal satu halaman. Lancar ya, lancar. Ya. Kan diulang-ulang ya menghafal itu ya. Ya kan? Misalnya surat At-Takwir tadi. Untuk menghafal surat At-Takwir kan diulang-ulang ayat 1. Idza syamsu kuwirat. Ayat kedua. Wa idzal apa namanya? Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru utilat. Wa idzal wuhushu usyirat. Wa idzal biharu sujirat. Wa idzan nufusu juwijat. Itu diulang-ulang terus sampai benar-benar hafal ya. Itu berapa kali pengulangan itu ya. Itu baru ayat-ayat yang pendek. Makanya di halaman berapa saja ya Al-Qur'an itu ada berapa halaman sih? 604 ya? Hah? 604 halaman. Ini Al-Qur'an ya. Quran. Benar ya? 604. Benar ya? Nah, 604 halaman itu kalau cara menghafalnya itu sama, itu gampang sekali ya. Kalau anak kan biasanya kan di SD ya, di SD dari pertama kali itu biasanya kan kalau belum bisa membaca pakai metode Iqra ya, ada yang metode Ummi. Pokoknya intinya itu dari awal yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Intinya tuh kalau rajin bisa ya, kalau enggak rajin enggak bakal bisa. Menghafal Al-Qur'an ya. Untuk apa tujuannya? Supaya mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat ya ada di dalam Al-Qur'an. Perintah zakat ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya. Makanya kita harus semangat ya. Kemudian beralih ke tadi ya Sunan Derajat ya. Sunan Derajat itu di samping mengajarkan salat ya, Al-Qur'an, tauhid ya, sopan santun tadi sudah ya. Ya. Harus apa? Benar-benar berjuang ya, berjuang apa? Menegakkan apa? Kedisiplinan di masyarakat ya. Bukan hanya mengajak ibadah saja, akhirat saja, tapi mengajak untuk bernegara. Artinya apa? Mengajak sosial kemasyarakatan itu seperti apa? Ya. Ada juga mengajarkan tentang seni tadi itu ya, tentang lagu, tapi lagu yang mengandung dakwah, mengandung perbaikan umat ya, mengajak kepada memperbaiki masyarakat miskin ya kan. Masih banyak tetangga-tetangga kita yang masih di dalam hidup kemiskinan ya. Maka Sunan Derajat itu mengajarkan untuk memikirkan fakir miskin, bukan hanya memikirkan, tapi bagaimana mengusahakan zakat itu pasti dapat ya, orang fakir dan miskin ya. Ada 8 itu ya, Sunan Derajat. Kemudian ada nggak di antara kalian yang ingin seperti Sunan Derajat? Ada ya. Jadi Sunan Derajat itu apa intinya? Setelah belajar Al-Qur'an, belajar tentang Islam, belajar tentang akhlak, maka yang paling penting sekali adalah mengajak orang yang belum taat menjadi taat ya. Mengajak, misalnya masjidnya gede banget ya, masjid sudah gede, kasih banget. Biasanya di kota-kota besar kaligrafinya itu buat menghias seluruh masjid, seluruh kubahnya ya, terus komplit ya, ada area parkir dan sebagainya ya. Tapi apa? Ketika azan dikumandangkan sepi, yang ada cuma yang azan saja ya, yang azan satu orang itu, yang qomat satu orang itu, yang sholat juga satu orang itu, ada itu ya, ada. Bagaimana caranya ketika kita datang ke tempat itu seperti Sunan Derajat ya, kita mengajak ya, kita adakan dakwah ya, kita adakan dakwah, mengajak supaya meramaikan masjid ya, supaya meramaikan masjid ya. Ini berarti 53 ya. Kita meramaikan masjid ya,
kemudian kita data tuh ya, misalnya kampung sini, kampung Pasawahan misalnya, daerah mana gitu, masjid ini melingkupi 2 RW ya, 10 RT, maka didata tuh siapa yang ada uzur atau halangan ketika harus ke masjid, seharusnya ke masjid, tidak ke masjid. Kemudian anak-anaknya ya, yang belum bisa membaca Al-Quran siapa, anak-anaknya yang belum sekolah siapa, seperti itu ya. Jadi ada santunan ya, ada santunan, ada juga ajakan, bukan hanya mengajak tapi juga mempersiapkan ya, secara finansial, secara keuangan ya. Ini adalah dakwahnya Sunan Derajat ya, bukan hanya beribadah tapi juga memperbaiki akhlak. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ya, memperbaiki akhlak. Kita sebagai yang sudah ya bertahun-tahun ya belajar Islam ya, berarti sudah 6 tahun ya, atau ini tahun ke-6, berarti sudah 5 tahun setengah ya, ini menjelang akhir ya kelas 6 itu ya. Berarti kita harus bisa menyampaikan Al-Quran, bisa mengajarkan teman kita yang belum bisa, seperti itu ya. Itu Sunan Derajat. Mengajak, kenapa? Ajakan kita kepada kebaikan ini kita dapat pahala. Kita mengajak sholat ya, orang yang ya melaksanakan sholat dapat pahala, kita pun dapat pahala ya. Kita tidur bangunin, tidur ya, tidur bangunin. Kita kita mengaji, membaca Al-Quran ya. Kita membaca Al-Quran, kita bisa, maka kita ajarkan Al-Fatihah ya. Kita ajarkan Al-Fatihah kepada orang yang misalnya sebelahnya belum bisa Al-Fatihah, yuk aku ajarin ya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan-pelan ya, seperti guru kalian mengajarkan kalian dengan sabar. Belum tahu ini A, I, U, Ba, Di, Bu, gitu ya. Maka kita harus bersabar ya. Mana? Ini 53 ya. Jadi 53 karena apa? Ininya dihitung ya. Kalau dari 1 Januari. Ada ini enggak spidol? Apa namanya? Penghapus. Punya? Ada. Oke, itu. Nah. Enggak ada penghapusnya. Jadi ini siapa? Jadi kita telah belajar tentang Sunan Derajat ya. Intinya apa? Belajar kita tentang Sunan Derajat adalah kita mengenal Islam ya. Syahadat. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5. 1 syahadat. Yang kedua 3, 4, 5 ya. Nanti kalau kita sudah mampu kita bisa naik haji ya. Kalau kita punya harta, kesiapan ya untuk naik haji ke Baitullah, kita harus niat dari sekarang ya. Soalnya apa? Kalau kita daftar sekarang nih ya, nanti berangkatnya kapan? 25 tahun yang akan datang. Misalnya sekarang umurnya 11-12 ya, 12 lah ya. Oke, 12. Nanti berarti 25 tahun yang akan datang. Berarti berapa itu? Berapa tahun? Iya. Berapa? Tahu nggak? 25 tambah 11 saja lah ya. 11 berarti berapa? 36. 36 ya. Umur 36 baru naik haji ya. Jadi kalau kita masih hidup ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cita-cita kita ya, kita terpenuhi atau kita kesampaian hanya jadi apa saja boleh. Yang penting kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat sholat, selalu ingat belajar, hormati guru, hormati orang tua, sayangi teman ya. Kita harus belajar terus-menerus agar menjadi orang yang berguna bagi semuanya. Karena apa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, demikianlah ya, mudah-mudahan di pembelajaran kali ini ya tentang Sunan Derajat kita bisa mendapatkan hikmahnya yang baik ya. Ya. Kita tutup saja ya pembelajaran kali ini karena waktunya sudah habis ya. Karena waktunya sudah habis, kita tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ada yang bertanya barangkali? Setelah ditutup? Enggak apa-apa ya. Masih 1 menit. Ada yang bertanya enggak? Enggak ada yang bertanya? Ya, baik. Ya. Kalau enggak ada yang bertanya ya, kita tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.